Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya Butina. Masih tetap dalam materi statistika, kita lanjutkan untuk menentukan median. Sebelumnya kita sudah belajar tentang menentukan min dan menentukan modus. Median ada dua, yaitu median data tunggal dan ada median data berkelompok. Apa yang dimaksud dengan median? Masih ingat? Yuk kita mengingatnya. Diberikan data nilai ulangan harian matematika Zahra selama kelas 11 adalah sebagai berikut. Ini adalah data ulangannya Zahra ya. Kemudian, kalau kita disuruh menentukan median, maka kita akan mengurutkannya mulai dari yang terkecil, yaitu 70, kemudian 80-nya ada 3, 90, dan 100. Kalau sudah, kita menentukan letaknya di mana. Ada dua kemungkinan, yaitu untuk n ganjil, jika datanya berjumlah ganjil, maka mediannya terletak di datum ke setengah dari n plus 1. Kemudian, untuk n-nya genap, maka mediannya adalah terletak di datum ke n per 2 ditambah datum ke n per 2 plus 1 dibagi 2. Kita lihat, data kita yang kita punya adalah data berjumlah genap, yaitu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita mencari letak mediannya adalah di datum ke n per 2, berarti datum ketiga ditambah n per 2 plus 1, berarti datum ke-4. Datum ketiga ditambah datum ke-4 dibagi 2 sama dengan 80, ditambah 80 dibagi 2 yaitu 80. Inilah median dari data berikutnya. Kalau mediannya ditanyakan dalam tabel seperti ini bagaimana? Kita lihat lagi. Oh, jumlahnya ganjil. Kalau jumlahnya ganjil berarti letak mediannya adalah di datum ke n plus 1 per 2 atau setengah dari n plus 1. 37 ditambah 1, 38 dibagi 2 adalah 19. Berarti datanya medianya terletak di datum ke-19. Ini untuk nilai 2 itu datum ke-1 sampai ke-7. Untuk nilai 4 datum ke-8 hingga datum ke-10. Kemudian untuk N5 nilai 5 adalah datum ke-11 sampai ke-15. Kemudian untuk nilai N6 adalah datum ke-16 sampai datum ke-19. Berarti mana mediannya? Mediannya yaitu 6. Bagaimana dengan median data berkelompok? Ini rumusnya. M itu adalah median sama dengan Q2, itu nanti sama dengan kuartil kedua. Saya jelaskan pertemuan berikutnya, yaitu tepi bawah, TB tetap tepi bawah kelas median, kemudian setengah N itu adalah banyak data, dikurangi FK, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, kemudian FI itu adalah frekuensi kelas median, dan P adalah panjang kelas. Untuk lebih memahami, silakan dilengkapi tabel di bawah ini. Ini ada di buku paket halaman 64. Ya, ada kelas, ada batas kelas, sama menentukan batas bawah. Yang mana batas bawah? Semuanya pasti tahu. Panjang kelas, silakan dihitung pakai jarinya. Frekuensinya diketahui. F besar I di sini adalah jumlah frekuensi kelas-kelas sebelum kelas ke I. Berarti kalau di rumusnya saya tadi adalah FK. Jadi, untuk kelas pertama, sebelumnya 5 itu frekuensinya berapa? Oh, nggak ada, berarti 0. Sebelumnya 10 ada frekuensi berapa saja? Oh, cuma 5. Sebelumnya 7 ada frekuensi berapa saja? 10 dan 5. Berarti di sini FI-nya diisi 15. Kemudian tinggal dimasukkan setengah N, ada berapa min F, dan ditambah dengan batas bawah, inilah mencari median. Apakah kita mengisi semuanya?
seperti ini harus diisi? Enggak, ini kita hanya mencoba berlatih untuk menerapkan rumus yang sudah diberikan tadi. Nah, bagaimana menghitung mediannya? Ada di mana? Contohnya ada di bawah ini. Saya punya tabel distribusi frekuensi, ada 5 kelas, sama menentukan mediannya. Yang pertama dilakukan adalah menentukan banyak data atau N-nya. Jadi 19 ditambah 15 ditambah 21 ditambah 16 ditambah 9, totalnya adalah 80. Kemudian berikutnya adalah menentukan letak kelas median, yaitu setengah dari banyak data atau setengah N sama dengan 40. Data ke-40 ada di kelas keberapa? Ini 1 sampai 19. Berarti di sini 15 berikutnya 20 sampai 34. Berikutnya lagi di sini ada 21, berarti 35 sampai 55. Nah ini, berarti data ke-40 ada di kelas yang ketiga, 26 sampai 30. Kalau sudah, tepi bawahnya berapa? 25,5. Frekuensi kumulatif, tadi yang dipilih adalah kelas ketiga. Sebelumnya 21 ini ada berapa saja? 19 dan 15. Kalau dijumlahkan adalah 34. Frekuensi kelas median adalah 21, kemudian panjang kelasnya 5, maka mediannya adalah tepi bawah ditambah setengah N dikurangi FK dibagi FI dikali panjang kelas. Diperoleh nilai median adalah 26,93. Berikutnya dalam bentuk histogram. Untuk menentukan median, tetap yang pertama adalah menghitung banyak data. N-nya dicari dulu. 3 tambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 3, yaitu 30. Kemudian letak kelas median, setengah dari 30 adalah 15. Kita tentukan, ini kelas pertama 1 sampai 3. Kelas kedua 9 nilai berikutnya, berarti ke-4 sampai ke-12. Berikutnya lagi 7 berikutnya, berarti ke-15 sampai ke-19. Sehingga datum ke-15 ada di kelas yang ketiga ini. Batasnya 7,25 sampai 9,15. Tepi bawahnya berapa? 7,25. Kemudian FK berarti 9 ditambah 3. Kemudian frekuensi kelas mediannya adalah 7. Panjang kelasnya 1,9, mediannya diperoleh 8,064. Ini penjelasan tentang median data berkelompok. Untuk lebih memahami, silakan dicoba. Saya punya 2 soal ini, dicari nilai mediannya dari masing-masing data. Yang pertama berbentuk tabel distribusi, dan yang kedua berbentuk histogram. Apabila soal ini dirasa kurang, masih ingin memahami lagi, boleh ambil dari sembarang sumber yang pasti untuk menentukan median. Boleh. Nanti kalau ada yang bertanya, silakan tanya ke Butina, insya Allah siap membantu sampean semua belajar dari rumah. Dari saya, terima kasih, selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.